Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang sholat duha. Setelah sholat witir, sholat duha saat di pagi hari. Sholat duha digabung dengan sholat istikharah dan sholat sunnah isyraq. Isyraq itu terbitnya matahari. Jadi saat matahari terbit kita sholat sunnah. Kemudian yang nomor 9, dalam rangka memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan, di sini disebutkan ihris ala an tusalliya salatat tasbihi fa inna fiha khairan katsira. Usahakan kita jangan melalaikan salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih, karena di dalam salat sunnah tasbih ada kebaikan yang banyak. Ini istata'ta kulla lailatin, kalau bisa sholat sunnah tasbih setiap malam, fahuwa afdol, itu lebih utama. Setiap malam, bukan hanya sholat taraweh, bukan hanya sholat witir, ditambah dengan sholat sunnah tasbih. Kalau nggak bisa setiap malam, wa illa famarrataini fil usbu', 2 kali seminggu, malam Jumat, malam Senin. Ya mungkin barangkali begitu. Malam Selasa dah, malam Selasa sampai malam Jumat, atau malam Senin sampai malam Jumat. Malam Minggu kita apa ya, berarti 2 kali seminggu. Kalau 2 kali nggak bisa, wa illa fa fi kulli usbu'in marratan, 1 kali seminggu, pendak malam Jumat mawon. Wa hadza juhdul mukilli, ini adalah usaha keras daripada orang yang menginginkan kemuliaan. Falatan sa'annaka fi Ramadan, maka jangan lupa kalau kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Wa anna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau kanat dzunubuka misla zabadil bahri, kata Kanjeng Nabi, andaikan dosa-dosa kita itu seperti buih di lautan, seperti busa di lautan luas, saking banyaknya. Auramlin alijin, atau pepasiran di gunung pasir. Di gurun pasir, jumlah dosa kita sebanyak pasir yang ada di gurun pasir, saking banyaknya. Maka kata Kanjeng Nabi, ghafarahallahu laka, dengan sholat sunnah tasbih ini Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak banget itu. Ini istata'ta, dawai Kanjeng Nabi, kalau kamu mampu untuk melakukan sholat tasbih fi kulli yaumin marratan, setiap hari 1 kali, faf'al, maka lakukan. Tapi fa'ilam taf'al, kalau nggak mampu 1 kali setiap hari, fa fi kulli jumu'atin marratan, setiap Jumat 1 kali. Fa ilam taf'al ka isok ben Minggu ben Jumat,
fa fi kulli syahrin, 1 bulan sekali. Wa illam taf'al fa fi kulli sanatin maratan, kalau 1 bulan sekali gak mampu, gak iso salat tasbih aku saulan sepisan, wis setahun sepisan dawuh Kanjeng Nabi. Fa illam taf'al, lek gak iso setahun sepisan ngelakoni salat tasbih, ditengeri misalnya ben tahun baru salat sunat tasbih, koyo abot rasane setahun sepisan, ya wis dawuh Kanjeng Nabi, fa fi umrika marotan, pokoknya pernah ngelakoni salat tasbih meski 1 kali seumur hidup. Ini kalau kita perhatikan Kanjeng Nabi sampai koyo ngono, oleh maksa awak dhewe salat sunat tasbih, tapi kok seumur hidup awak dhewe gak tahu ngelakoni, wis engko ae, engko ae. Jangan. Jadi sampai seperti itu. Gak iso sedina seminggu, gak iso seminggu saulan, gak iso saulan setahun, ayo setahun wis pokoknya pernah ngelakoni meski sepisan salat sunat tasbih. Nah, status hadis ini para bapak, para ibu sekalian, kata Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, ini statusnya sahih atau minimal hadisnya ini hadis hasan, bukan hadis doif. Hadis doif pun itu masih bisa diamalkan. Kalau untuk keutamaan amal, kita boleh mengamalkan itu hadis. Oh, ono hadis tapi doif, gak apa-apa lakonono, cek awak dewi semangat. Karena nang hadis iku sopo-sopo kayak gini ya, ada hadis doif, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa-sapa wonge sing ngegungno maulidku, sing gelem duweke metu akeh kanggo ngormat kelahiranku, dawuh Kanjeng Nabi, besok aku sing bakal ngei pitulung nang wong iku, aku sing kate ngei syafaat. Itu dawuh Kanjeng Nabi kaya ngono. Lah kata para ulama ahli hadis, ini hadisnya enggak sahih, ini hadisnya dhaif, bahkan sebagian ada yang mengatakan hadisnya mungkar. Apa itu mungkar? Wis gak kena kanggo, gak bisa dipakai. Lah tapi ketika ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ini kan tentang keutamaan amal. Emangnya memperingati kelahiran Kanjeng Nabi dosa? Emangnya ngormat Kanjeng Nabi, maca sholawat Kanjeng Nabi, sedekah untuk atas nama Kanjeng Nabi dosa? Lawang awak dhewe niat takzim iku ya apik. Bunga kelawan maulid Kanjeng Nabi karena pernah dilahirkan sesosok seperti Kanjeng Nabi, bunga to iku lho luwih apik tinimbang harta yang selama ini kita kumpulkan. Kok dianggap bid'ah, kok dianggap elek, kok dianggap dosa, itu kan aneh. Maka meski hadisnya ini dikatakan dhaif, para ulama bisa untuk diamalkan. Hadis-hadis dhaif banyak, tapi apakah dhaif gak bisa dipakai? Oh bisa. Kalau untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal pun. Nah ini juga ada dawuh daripada Imam As-Subuki, salatut tasbihi min muhimmati masailid dini. Salat tasbih itu termasuk perkara masalah agama yang penting. Berarti apa? Sesuatu yang tidak bisa kita remehkan. Nah pun salat tasbih salat tasbih itu minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau bisa dilakukan 4 rakaat,
dua, salam dua. Kalau dilakukan di malam hari. Kalau dilakukan di siang hari langsung 4, tidak apa-apa. Dua juga nggak apa-apa. Niatnya sama. Caranya ini yang beda. Minimal caranya seperti sholat sunnah yang lain. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat apapun, Qul Yada atau Alam Nasroh, terserah. Setelah itu rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk, sujud lagi, berdiri, Fatihah, surat lagi sampai salam nanti. Ya, itu minimal. Tapi karena ini ada imbuhan kata tasbih, maka di sini yang afdol kata para ulama membaca tasbih di setiap gerakan-gerakannya. Caranya bagaimana? Sholli sunnatat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sebelum Fatihah bisa baca, bisa tidak. Baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian membaca doa iftitah, kabira walhamdulillah katsira. Setelah Fatihah, setelah itu Fatihah, waladhdallin amin. Baca surat qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sebelum rukuk, baca tasbih 15 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha, 15, bukan 10 ya. Ini yang beda. Kemudian setelah baca tasbih 15 kali langsung Allahu akbar, rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Langsung baca tasbih 10 kali bisa. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali saja, bukan 15. 15 hanya ketika berdiri sebelum rukuk. I'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Ini bisa ditinggal, bisa enggak. Kalau ditinggal ya langsung i'tidal, langsung sujud. Sujud baca tasbih 10 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud sama lah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, subhanallah alhamdulillah ping 10. Ini bisa ditinggal, bisa enggak. Cuman yang tadi ketika berdiri setelah baca surat jangan ditinggal. Rukuk jangan ditinggal, sujud jangan ditinggal. Ya, kalau ketika i'tidal, ketika sebelumnya baca Fatihah, ketika duduk di antara dua sujud, tidak apa-apa ditinggal. Kenapa? Karena ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud, itu tempatnya tempat jangan lama-lama. I'tidal cek suwene. Nah ini jangan, gitu ya. Nah, tempatnya tempat sebentar itu, jangan lama-lama. Kalau rukuk dilamakan, tidak apa-apa. Sujud dilamakan, tidak apa-apa. Berdiri dilamakan, tidak apa-apa. Tapi kalau duduk di antara dua sujud, ojo suwe-suwe. Ketika i'tidal, ojo suwe-suwe. Karena itu hakikatnya istirahat. Ya, kita mau dari berdiri, kemudian rukuk, dari rukuk mau sujud, ada pemisahnya, bedo. Dipisah kelawan i'tidal, gitu. Duduk juga begitu, kita sujud 2 kali. Tanyakan, dalam satu rakaat itu berdirinya 1 kali, ya dengan i'tidal kan beda. Rukuknya 1 kali, baca Fatihah 1 kali, tapi kok sujudnya 2 kali? Imam Abdul Wahab Asy'arani ditanyakan, kenapa
kita dalam satu rakaat itu sujud mesti 2 kali sedangkan yang lain enggak. Kata Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Mizanul Kubra menyatakan karena sujud itu sesuatu yang paling penting dalam sholat. Dikatakan aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih as-sujud. Kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Dan sujud itu adalah gerakan yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi. Barang siapa yang ditakdir bisa sujud oleh Allah, maka potensi untuk jadi orang dekatnya Gusti Allah itu besar. Cara gampangane, ketika kita ini pernah sujud kepada Allah 1 kali saja, maka itu potensi untuk kita dicintai Allah itu besar. Potensi kita masuk surga itu besar. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu di akhir hayatnya dibunuh dengan ditusuk oleh Abu Lu'lu' namanya. Abu Lu'lu' ini agamanya Majusi, bukan orang Islam, gak pernah sujud. Kata Sayyidina Umar saat beliau sholat ditusuk dari belakang, dipateni ya, ditusuk sama parang. Sayyidina Umar ini waktu itu jadi khalifah sudah, Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam. Ada orang Majusi menyelinap masuk, ditusuk dari belakang Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, siapa yang nusuk saya tadi? Dia Abu Lu'lu' al-Majusi. Sayyidina Umar bukan kemudian ingin tahu orangnya supaya dendam, enggak. Alhamdulillah ya, Sayyidina Umar malah bersyukur, alhamdulillah ternyata yang bunuh saya ini, yang membuat saya mati ini adalah orang yang tidak pernah sujud sama sekali kepada Engkau ya Allah, sehingga dengan satu sujud satu itu bisa Engkau gunakan, bisa digunakan oleh dia untuk menjadi saksi dia jadi orang baik. Tapi dia kan bukan orang yang pernah sujud, sehingga dia bakal aku tuntut seberat-beratnya. Oh, untung ternyata wong Majusi. Coba wong Islam iso-iso aku kalah engko nang ngarepe Gusti Allah. Iso-iso aku gak iso bales nemen-nemen nang wonge. Karena apa? Dia pernah sujud. Lah wis pernah sujud, kok sujute sing siji iku diterima oleh Gusti Allah, maka aku gak iso apa-apa. Untungnya dia gak pernah sujud. Karena gak pernah sujud, dia ndak duwe hujah apapun di hadapan Allah. Cara aku misalnya nuntut, dia bakal sengit, bakal nemen entek-entekan pokoknya nang neraka mbok. Nah itu gak iso masuk surga blas wis. Tapi para sujud, potensi masuk surga masih ada. Karena itu sujud adalah sesuatu yang paling utama, maka dengan kita sujud lagi itu untuk mensyukuri sujud yang pertama. Ya. Makanya gini, ketika kita sujud, Allahu Akbar sujud, maka kita ini sebenarnya bisa langsung berdiri. Tapi kok longgo? Apa kok longgo? Ini kan longgo istirahat. Duduk di antara dua sujud itu posisinya mirip dengan duduknya kita saat setelah sujud kedua. Sujud istirahat. Sujud istirahat, duduk istirahat. Jadi sujud pertama duduk, sujud lagi. Setelah sujud lagi mau berdiri, kan duduk dulu sebentar. Duduk istirahat namanya. Kan mirip. Hanya saja duduk yang pertama itu hukumnya rukun, sedangkan duduk yang kedua mau berdiri itu hukumnya sunnah. Kan gitu. Lah, ketika kita sujud pertama kemudian duduk istirahat ini, kita ingat, Masya Allah, Alhamdulillah awak dewi sok sujud cik tas, maka berterima kasih, dengan itu akhirnya bersyukur, sujud maneh. Nah,
Sujud maneh. Lah, sujud yang kedua itu untuk mensyukuri dia sujud yang pertama. Alhamdulillah isok sujud sing pertama aku tak sujud maneh krana bersyukur. Nah begitu. Tapi akhirnya kemudian dijadikan rukun, hingga gak boleh kemudian oh berarti sujud yang kedua gak bisa ya apa gak apa ditinggalkan, gak boleh, gak sah sholatnya, gitu ya. Pun itu tasbih. Jadi ketika sujud kedua juga sama, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali berdiri. Ketika berdiri sebelum Fatihah baca tasbih 10 kali. Setelah Fatihah membaca surat, setelah surat sebelum rukuk membaca tasbih 15 kali. Dan setelah itu ya udah lanjut sampai salam. Nah, ketika tahiyat akhir baca tahiyat akhir setelah membaca sholawat misalnya fil alamina innaka hamidum majid baca tasbih 10 kali. Setelah tasbih 10 kali baru salam. Berdiri lagi 2 rakaat sholat tasbih lagi. Minimal seumur hidup sekali. Minimal seumur hidup sekali. Gak kate maca tasbih koyo ngono, koyo ribet sih maca tasbih barang. Wis koyo sholat biasa. Dan hadirin, kata Imam Al-Ghazali, sholat tasbih ini bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Enak kan? Nanti misalnya sholat ba'diyah maghrib ya, sholat ba'diyah maghrib niat sholat ba'diyah maghrib dan sholat tasbih. Lah mari seumur hidup sekali wis. Ya lek isok ya nambah maneh 2 rakaat niat sholat tasbih dhewe. Kenapa? Sunnahnya begitu biar keluar dari khilafnya para ulama. Krono lek dawuhe Imam liya selain Imam Ghazali lek sholat tasbih krono sholat tasbih iki beda. Nah ini juga yang dari beda. Saat kita duduk istirahat itu kan baca tasbih 10 kali. Itu bukan duduk di antara 2 sujud juga. Di antara 2 sujud kita kan duduk membaca tasbih 10 kali. Loh, setelah itu sujud lagi tasbih 10 kali. Mau berdiri kan duduk lagi. Itu sunnah juga membaca tasbih 10 kali saat duduk istirahat yang kedua. Setelah selesai baru berdiri. Ya. Jadi gampangnya kalau saya praktekkan ya, ketika misalnya takbir Allahu Akbar baca tasbih subhanallah alhamdulillah, satu baca Fatihah surat baca tasbih 15 kali, rukuk baca tasbih 10 kali, i'tidal tasbih 10 kali. Ini baca gak apa-apa yang ini. Kemudian sujud sama 10 kali, duduk sama 10 kali, sujud lagi sama 10 kali. Mau berdiri tasbih lagi 10 kali. Lama ini berdirinya 10 kali. Bisa duduk begini, bisa duduk begini. Nah, siap mau berdiri baca tasbih 10 kali. Setelah selesai baru berdiri. Sebelum Fatihah tasbih 10 kali. Baca Fatihah surat, setelah itu sebelum rukuk baca tasbih 15 kali. Rukuk tasbih 10 kali, i'tidal tasbih 10 kali, sujud tasbih 10 kali, duduk lagi tasbih 10 kali, sujud tasbih 10 kali. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir baca tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, kemudian tasbih 10 kali baru salam. Nih, jadi sederhana sebenarnya, tapi kadang yang membuat kita nggak mau melakukan apa? Males, wegah. Apa mana wis nang omah? Males. Makanya sholat tasbih ini para ulama, terutama saat Ramadan, ben malam tidak
melupakan sholat tasbih berjamaah. Sholat tasbihnya berjamaah. Sholat tasbihnya berjamaah. Cek apa? Cek gak males. Biasanya dia males biasanya. Ya. Kalau saya boleh jujur, saya mengamalkan yang setiap bulan sekali. Karena oleh bendina gitu ya males orang ya. Saya akui males. Wis saulan tok ae wis. Saulan awal bulan saya melakukan. Ya kadang bolong bisa. Arti kadang bolong, ada kadang 3 bulan tak melakukan sama sekali. Ya kan itu. Tapi jangan sampai ditinggalkan sholat tasbih. Ini dapat melebur dosa-dosa kita. Apalagi doanya itu ya. Doanya apa? Doanya sebenarnya pendek ya. Pendek doanya. Allahumma inna nas'aluka taufiqo ahlil yakin ya. Taufiqo ahlil huda ya. Ada doanya. Pendek sebenarnya. Bisa dihafal. Kalau enggak doa seperti itu, enggak apa-apa. Nah, sampai doa minta supaya dijadikan orang yang lebih baik dan diampunkan dosanya, cukup itu. Itu intinya. Atau doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bisa. Yang penting sholat tasbihnya ini loh. Sholat tasbihnya ini penting sekali. Dengan kita sholat tasbih, dosa diampuni. Walau kanat misla zabadil bahri, meskipun sebanyak busa di lautan. Nomor 10, liyakun laka nasibun minat tahajud. Jangan sampai kita nggak tahajud. Berarti apa? Dianjurkan saat kita malam tidur meskipun sejenak. Tidur meskipun sejenak. Tidur ini bukan ngantuk, tidur nyenyak. Artinya apa? Wis dak krungu keadaan sekitar. Kalau masih krungu keadaan sekitar tapi ndak paham, iku sing ngantuk, bukan tidur. Kalau tidur wis dak krungu blas. Omongane wong iku wis kaya sepi maneh wis. Padahal nang kene ana sing ngaji rame, dhek dak krungu blas, tapi dilu. Berarti wis turu iku. Lek sik krungu tapi nggak paham, iku jenenge sik ngantuk, belum tidur. Ya, kalau sudah tidur, nah ini para ulama membedakan sing jenenge turu, sejenenge sholat tahajud itu kan sholat setelah kita bangun tidur. Lalu terus dibahas tidurnya kapan? Para ulama mayoritas kebanyakan tidurnya ya harus tidur setelah malam tiba, maghrib. Maksudnya setelah maghrib dia sempat tidur meski sebentar. Kalau tidur siang, nah kalau mayoritas ulama nggak boleh tahajud, masih belum bisa. Tapi ada pendapat yang mengatakan turu awan langsung iso tahajud. Nah ini ya. Tapi ya wis iki ojo digawe, sampean gawe sing mayoritas ya. Jadi setelah malam tiba turu baru tangi iso tahajud. Kok gak iso tahajud karena awak dhewe gak iso turu? Ya salat bengi ae. Tetap sunnah salat. Apalagi witir itu kan 11 rakaat. Kalau kita kan biasanya setiap malamnya hanya 3 rakaat, 2 tambah 1. Kalau misalnya 8 rakaat atau 4 salamnya dilakukan langsung sebelum tidur ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum dilakukan, kita tidur dulu, maka nanti nambah lagi. Jadi tahajud itu bisa digabung dengan witir, asalkan dilakukannya setelah tidur. Bahkan kalau kita tidur sebelum melakukan sholat isya, bangun kita sholat isya, niatkan juga tahajud, ini sah. Karena intinya tahajud itu sholat setelah kita tidur malam. Meskipun itu sholat fardu, meskipun itu sholat sunnah atau sholat mutlak, pokoknya sholat. Niat apa? Ya niat sholat, ngono ae. Niat sholat sunnah tok tanpa ada embel-embel apa-apa.
Nah, pokoknya itu. Kemudian terutama di sepertiga malam. Makanya kenapa kok kita kemudian sunnah untuk mengakhirkan sahur? Otomatis itu kita berada di sepertiga malam terakhir. Loh, supaya kita ini nggak hanya makan sahur saja. Kebanyakan dari kita ketika sahur bangun sibuknya apa? Nyiapkan makanan. Sibuknya apa? Makan minum, atau mungkin ada kopi plus rokoknya kalau para bapak biasanya. Setelah itu ya nunggu subuh. Lek wis imsak baru ngombe sing akeh. Mari ngono apa? Langsung ke masjid atau sholat. Sebisa mungkin sebelum melakukan hal yang berhubungan dengan sahur, kita kalau bangun sahur 1 atau 2 rakaat kita lakukan. Kalau memang kita mau melakukan 1 rakaat, maka pastikan di malam itu kita belum melakukan sholat witir 1 rakaat. Tapi kalau misalnya sebelum tidurnya kita sudah melakukan witir 1 rakaat, maka jangan 1 rakaat, minimal 2 rakaat. Karena dawuh Kanjeng Nabi, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sing siji rakaat witir itu 1 malam hanya 1 kali 1 orang. Kalau yang 2 rakaat maksimal 10 rakaat. Apalagi itu kalau witir. Kalau sholat malam tidak ada batasannya. Dan sholat malam ini afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Hadis sahih rawahu muttafaq alaih Bukhari Muslim. Afdolnya sholat setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat malam. Karena sholat malam ini orang itu banyak lalai, sehingga cara awan iku akeh sing njaluk, cara bengi kok titik sing njaluk, lebih cepat dikabulkan, lebih cepat, lebih cespleng. Semua doa akan dikabulkan, tapi dengan 3 macam cara. Bisa dengan sesuai apa yang diminta, bisa dikasih kebaikan yang sama tapi tidak sama dengan apa yang dia minta. Artinya bukan apa yang dia minta. Dia minta uang 1 M, oh enggak, tapi dia dikai kesehatan yang kalau dia sakit akan membutuhkan biaya 1 M. Nah, berarti dengan dia sehat, dia dikasih uang 1 M, cuman dalam bentuk kesehatan gitu loh. Wah, aku lihat loro, ternyata kok dikasih loro brek ya. Biaya pengobatannya 1 M. Oh, iki aku biyen iku. Aku biyen njaluk 1 M, ternyata aku dikasih loro. Ternyata biaya pengobatannya butuh 1 M dan saya bisa bayar 1 M. Tapi dia gak usah loro dhisik, langsung sehat. Nah, itu cara Allah mengabulkan doa. Bisa juga itu dibentukkan sebagai pahala yang besar, yang dengan doanya dia dimasukkan ke surga, diampunkan dosa-dosanya. Artinya apa? Doa itu mukhul ibadah, inti sari dari ibadah itu doa, minta nang Gusti Allah. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Apa itu sholat? Secara bahasa dungo. Sholat itu njaluk nang pangeran, tapi dikongkon gerak dan membaca sesuai dengan yang diatur ambek pangeran. Sholat itu ya doa, tapi secara bahasa gitu loh. Artinya doa itu inti daripada ibadah. Sing jenenge ngabdi iku intine awak dhewe melas nang pangeran, njaluk welase, njaluk intine doa. Itu doa, makanya bentuknya berupa pahala. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat barokah.